Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Berikut tugas sejarah tentang kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Anggota kelompok 5 terdiri dari Angel, Michelle, Namira, dan Sajah Abian. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha yang berdiri di Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Indonesia. Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Daputa Hayang Srijayanasa pada tahun bercorak Buddha yang berdiri di Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Indonesia. Hayang Srijayanasa pada tahun 682 Masehi. Puncak kejayaannya pada abad ke-8 hingga abad ke-9 di Selat Malaka memiliki armada laut yang kuat, menjadi pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya. 1. Prasasti Telaga Batu. 2. Prasasti Kedukan Bukit. 3. Prasasti Tarang Tuwul. 4. Candi Muara Takus. 5. Candi Kota Kapur. 6. Prasasti Palas Masema. Keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Kebesaran Sriwijaya mulai mengalami kemunduran pada abad ke-11. Pada tahun 1377, Kerajaan Sriwijaya runtuh setelah kalah dari persaingan dengan Kerajaan Majapahit. Catatan tentang Kerajaan Sriwijaya. Catatan Ising, seorang biksu dari Cina yang pernah tinggal di Sriwijaya. Prasasti-prasasti yang ditemukan di sekitar pinggir rawa desa Palas Pasema di Lampung Selatan. Raja-raja Kerajaan Sriwijaya. Dapunta Hyang Srijayanasa. Dapunta yang memimpin pada abad ke-7 Masehi dan disebut sebagai pendiri dan raja pertama Kerajaan Sriwijaya. Kedua, Samaragrawira. Samaragrawira adalah putra Dapunta yang memerintah Sriwijaya pada abad ke-8 Masehi. Dia memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Jawa. Ketiga, Dharanindra. Dharanindra merupakan putra Samaragrawira yang membangun candi-candi Buddha di Jawa. Masa pemerintahannya terjadi pada abad ke-8. Keempat, Samaratungga. Samaratungga merupakan putra Dharanindra yang memerintah pada masa keemasan kerajaan ini, tepatnya pada abad ke-9 Masehi. Kelima, Balaputradewa. Balaputradewa merupakan putra Samaratungga yang memimpin pasukan ketika menghadapi serangan dari kerajaan Mataram Hindu di Jawa. Masa pemerintahannya pada abad ke-9 Masehi. Keenam, Sriwijaya Maharaja. Sriwijaya Maharaja memimpin pada abad ke-10 Masehi dan termasuk raja yang berhasil memulihkan kekuasaan Sriwijaya setelah diserang oleh Mataram Hindu. Ketujuh, Sri Chudamani Warmadewa. Sri Chudamani Warmadewa adalah raja yang memerintah pada abad ke-11. Saat itu, kerajaan ini menghadapi serangan dari kerajaan Chola dari India Selatan. 8. Kertanegara. Raja terakhir kerajaan ini adalah Kertanegara yang merupakan raja kerajaan Singasari di Jawa. Masa kepemimpinannya terjadi pada abad ke-13 Masehi. Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan di Kampung Kedukan Bukit, Kelurahan 35 Ile, Kecamatan Ile Barat 2, Palembang, Sumatera Selatan. Prasasti ini berada di tepi Sungai Tatang, anak Sungai Musi. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan oleh C.J. Berbo, seorang Belanda, pada 29 November 1920. Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur ditemukan oleh J.K. van der Molen, seorang administrator Belanda pada bulan Desember 1892. Prasasti ini berada di situs Kota Kapur, Desa Kota Kapur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Candi ini merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Prasasti Kota Kapur merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Prasasti ini dipahat dari batu berbentuk tugu bersegi-segi. Prasasti ini ditulis menggunakan aksara Palawa dan bahasa Melayu kuno. Prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu ditemukan pada tahun 1934 atau 1935 oleh R.M. Akid. Prasasti ini ditemukan di Sabukingking, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Prasasti ini dipahat dari batu andesit dengan tinggi 118 cm dan lebar 148 cm. Prasasti ini ditulis menggunakan
menggunakan huruf Palawa dan bahasa Melayu kuno. Prasasti Telaga Batu berisi kutukan kepada siapa saja yang melakukan kejahatan di Kadatuan Sriwijaya. Kutukan ini termasuk kepada para pejabat kerajaan, ahli senjata, saudagar, tukang cuci, sampai tukang sapu kerajaan. Candi Malatakus pertama kali ditemukan pada tahun 1860 oleh Jeanette de Groot, seorang arkeolog kebangsaan Belanda. Candi Malatakus terletak di Desa Malatakus, Kecamatan 13 Koto, Kabupaten Kapa, Provinsi Riau. Candi ini berada di tepi Sungai Kapa kanan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.